Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 156. Formasi Perangkap dan Pembunuhan. Luo Xiu bertekad untuk mendapatkan mata air roh Yin. Jadi, setelah menerima kabar dari Qiu Luo Sui, Luo Xiu langsung mengaktifkan kemampuan mengejar angin dan bulan serta keterampilan gerakan dari teknik melarikan diri hingga mencapai ekstrim. Tak lama kemudian, bumi di depannya berguncang hebat. Fluktuasi energi vitalitas yang dahsyat menyapu langit sehingga suara raungan bergema di langit. Raja mayat hidup itu memiliki ketinggian sekitar lebih dari 10 meter dan tubuhnya sekeras besi. Cakarnya yang mengerikan melambaikan dua rantai besi hitam yang sangat tebal dengan api yang ganas. Awalnya ada belasan orang dari Istana Ungu, sekarang hanya tersisa 5 orang. Adapun 2 orang suci bela diri dengan basis kultivasi yang mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi, salah satunya terluka parah karena setengah tubuhnya berlumuran darah, sementara yang satunya lagi tampak pucat dan mundur berulang kali dalam kekalahan. Tetua Duan, di bawah pengawalan beberapa orang untuk mundur, Tuan Muda dari Istana Ungu, Tao Zuojun, berteriak keras. Di jarak 1 atau 2 kilometer, pria tua berjanggut putih yang bernama Tetua Duan sedang mengatur bendera formasi dan mengukir pola formasi dan aksara. Tuan Muda, mohon tetap tenang. Formasi akan segera diatur, ucap Tetua Duan sambil menyeka keringat di dahinya. Luo Xiu diam-diam melihat sekeliling dengan indera spiritualnya dan kemudian dia menemukan bahwa Tetua Duan sedang mengatur formasi perangkap kelima. Tetua Dua bukan ahli raja bela diri, tetapi dia bisa mengatur formasi perangkap kelima. Terlihat jelas bahwa pencapaiannya dalam hal formasi sangat tinggi, tapi karena basis kultivasinya yang tidak mencukupi, dia harus menghabiskan banyak tenaga untuk mengatur formasi perangkap kelima. Indera spiritual Luo Xiu sudah mencapai tingkatan raja. Namun, Tetua Duan sama sekali tidak menyadarinya, dia masih mengatur formasi dengan fokus agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun. Pada saat yang sama, pasukan Tao Zuojun sudah mundur dalam pertempuran dan mendekati area yang diatur oleh Tetua Duan. Luo Xiu langsung mengetahui rencana orang-orang itu. Mereka ingin menahan Raja Mayat hidup dengan formasi perangkap kelima, kemudian mereka bisa mengambil mata air roh Yin dan mundur dengan selamat. Kalau tidak terjadi kecelakaan, ide mereka seharusnya bisa berhasil. Bahkan jika Raja Mayat hidup memiliki kekuatan dari seorang Raja Bela Diri, dia juga harus mengerahkan banyak tenaga untuk memecahkan formasi perangkap kelima. Sayang sekali aku sudah datang ke sini, bagaimana mungkin aku akan membiarkan kalian berhasil, ucap Luo Xiu sambil mencibir. Luo Xiu menyembunyikan auranya sendiri. Beberapa orang dari Istana Ungu memusatkan perhatian mereka pada Raja Mayat hidup, mereka sama sekali tidak menyadari kemunculan Luo Xiu. Sebuah tebing yang terjal, di kolam kecil yang tidak terlihat mencolok, tetesan air yang jernih seperti mutiara hitam berkumpul bersama dan memancarkan energi Yin sejati yang murni dan padat. Terlihat jelas bahwa itu adalah tempat di mana energi Yin berkumpul. Setelah bertahun-tahun, tidak hanya Raja Mayat hidup yang tinggal di tempat itu, tapi ada banyak mata air roh Yin yang berkumpul di tempat itu. Ahli Raja Bela Diri tidak bisa memasuki alam rahasia misteri. Raja Mayat hidup adalah keberadaan yang tak terkalahkan di tempat ini. Jadi, beberapa mata air roh Yin itu baru bisa bertahan sampai sekarang dan tidak pernah diambil oleh orang lain. Sekarang, Raja Mayat hidup sudah ditahan. Sementara Luo Xiu datang ke sebelah mata air roh Yin tanpa halangan apapun. Luo Xiu buru-buru menyimpan beberapa mata air roh Yin itu, totalnya ada lebih dari 30 tetesan. Setelah mendapatkan mata air roh Yin, Luo Xiu tidak langsung pergi dari sana, sebaliknya mengeluarkan bendera formasi dari cincin penyimpanan dan kemudian mengatur formasi perangkap dan formasi pembunuhan di sekitar mata air roh Yin. Kombinasi formasi perangkap dan formasi pembunuhan berasal dari inspirasi Luo Xiu terhadap formasi kuno. Kekuatan kehidupan dapat mengatur formasi perangkap, sementara kekuatan kematian dapat mengatur formasi pembunuhan. Ada kemisteriusan yang mengintegrasikan misteri hidup dan mati. Setelah mengatur formasi, Luo Xiu pun terbang menjauh untuk menyembunyikan diri. Bam! Beberapa kilometer dari medan pedang, tirai cahaya yang berkilauan menyelimuti Raja Mayat hidup seperti mangkuk besar yang tertutup. Cahaya dari formasi menyatu bersama satu demi satu. Di bawah serangan sengit dari Raja Mayat hidup, tirai cahaya bergetar hebat dan beriak. Melihat Raja Mayat hidup terjebak oleh formasi, Tao Zuojun dan lainnya tiba-tiba menghela napas lega. Kemudian, mereka tanpa sadar mengalihkan tatapan yang penuh semangat ke kejauhan. Cepat ambil mata air roh Yin. Setelah dipimpin oleh Tao Zuojun,
mereka berlima mengaktifkan keterampilan gerakan dari teknik melarikan diri. Dalam waktu sekejap, mereka pun tiba di atas mata air Rohyin di tebing yang terjal. Mata air Rohyin sudah hilang. Ketika pandangan mereka tertuju pada kolam kosong di bawah, ekspresi mereka sontak berubah drastis. Ekspresi Tao Zuojun sangat muram, bahkan tetua Duan sekaligus kedua orang suci bela diri yang mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi juga marah. Mereka telah kehilangan banyak orang karena berusaha keras untuk melawan Raja Mayat Hidup, tapi keuntungan mereka malah diambil oleh orang lain yang tidak melakukan apapun. Tetua Duan mengaktifkan indera spiritual untuk mengamati situasi di sekitarnya. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk. Namun tepat pada saat ini, segumpalan aura yang berfluktuasi dari formasi malah ditemukan oleh Tetua Duan yang bermata tajam. Gawat, Tuan Muda, cepat mundur. Ekspresi Tetua Duan tiba-tiba berubah. Dia mengulurkan tangan dan meraih Tao Zuojun yang ada di sebelahnya, kemudian hendak terbang menjauh. Bam, cahaya hitam yang menakutkan tiba-tiba meledak. Cahaya hitam pekat itu mengandung aura kematian. Terkadang berubah menjadi cahaya pedang yang sangat besar, terkadang akan berubah menjadi bentuk naga. Selain Tetua Duan dan Tao Zuojun serta satu orang suci bela diri yang telah mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi, 3 orang yang lainnya masih belum sempat untuk bereaksi. Mereka semua sudah dihancurkan menjadi kabut darah dan mati di tempat. Formasi tingkat kelima, ekspresi Tetua Duan langsung berubah. Dia memang memiliki kemampuan untuk mengatur formasi tingkat kelima, tapi formasi yang ada di depannya malah melampaui kemampuannya. Itu jauh lebih misterius dari formasi tingkat kelima. Tidak tahu siapa yang mengatur formasi ini. Dendam apa yang dia miliki dengan Istana Ungu? Orang yang mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi serta Tetua Duan yang melindungi Tao Zuojun malah berteriak dengan keras secara bersamaan. Seorang ahli yang bisa mengatur formasi tingkat kelima pasti bukan orang dengan kekuatan yang biasa. Tetua Duan menduga bahwa orang itu mungkin berasal dari Sekte Matahari Hitam atau Sekte Sungai Panjang. Luo Xiu berada dalam formasi dan tangannya yang membentuk segel malah mengendalikan kekuatan formasi. Dia sama sekali tidak menghiraukan rencana 3 orang yang ada di formasi. Bam, bam, selanjutnya, terdengar 2 suara keras dari formasi. Namun, suara keras itu disebabkan Tao Zuojun yang mengeluarkan 2 jimat mantra penyerang tingkat kelima. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan dari jimat mantra penyerang tingkat kelima, mereka pasti akan dapat memecahkan formasi pembunuhan ini dan melarikan diri, tapi cahaya formasi di sekitarnya hanya bergetar sesaat dan kemudian segera menjadi tenang. Itu bukan formasi pembunuhan, melainkan kombinasi dari formasi perangkap dan formasi pembunuhan. Wajah Tetua Duan kembali memucat. Kombinasi formasi adalah metode formasi di zaman kuno. Tetua Duan telah mempelajarinya selama puluhan tahun, tapi dia belum dapat memahaminya. Tetua Duan telah berkecimpung di dunia formasi selama lebih dari 500 tahun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa suatu hari nanti dirinya sendiri akan mati di formasi yang diatur oleh orang lain. Tangan Luo Xiu yang membentuk segel malah mengendalikan cahaya formasi dan berangsur-angsur berubah menjadi energi pedang berbentuk naga, kemudian berfokus untuk membunuh Tetua Duan. Tetua Duan adalah ahli formasi yang mencapai kemampuan tingkat kelima, bisa dikatakan sebagai bahaya tersembunyi yang terbesar. Janggut putih Tetua Duan melayang, hatinya merasa sangat kaget dan marah. Kalau Tetua Duan tidak menghabiskan sebagian basis kultivasinya untuk mengatur formasi perangkap kelima agar bisa melawan Raja Mayat Hidup, dia memiliki keyakinan untuk membebaskan diri dari formasi perangkap dan pembunuhan ini. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Tetua Duan, begitu melihat tubuh Tetua Duan dihancurkan menjadi abu oleh cahaya hitam itu, Tao Zuojun tercengang. Kalau Tetua Duan mati, Tao Zuojun sama sekali tidak mengerti formasi, bagaimana dia bisa melarikan diri? Bam, orang suci bela diri yang telah mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi pun tidak bisa bertahan lagi. Dia tertusuk oleh energi pedang yang terbentuk dari cahaya formasi hitam. Darah segar memercik ke wajah Tao Zuojun. Saat ini, rambut Tao Zuojun berantakan, wajahnya penuh ekspresi ganas. Dia berteriak dengan marah, "Siapa sebenarnya? Siapa yang ingin membunuhku?" Tao Zuojun merasa tidak puas. Sebagai tuan muda termuda di Istana Ungu, pencapaiannya di masa depan menjanjikan. Namun, kalau dia mati di alam rahasia misteri, semuanya akan menjadi fantasi. Orang yang membunuhmu adalah Sura. Selain itu, terima kasih Tuan Muda Tao karena telah membantuku mendapatkan begitu banyak mata air Rohyin. Suara Luo Xiu terdengar dari luar formasi. "Kamu, Luo Xiu, kamu pantas mati." Kedua mata Tao Zuojun memerah, dia berteriak dengan marah. Sinar cahaya saling terjalin. Energi pedang hitam yang berbentuk naga seketika menyelimuti tubuh Tao Zuojun. Tepat pada saat ini, Raja Mayat Hidup yang berada di beberapa kilometer jauhnya sudah memecahkan formasi perangkap. Tubuh setinggi lebih dari 10 meter itu bergegas datang.
Luo Xiu melambaikan tangannya untuk menyimpan bendera formasi, kemudian dia segera terbang ke udara. Luo Xiu mengaktifkan keterampilan gerakan dari teknik melarikan diri serta kemampuan mengejar angin dan bulan dari tingkatan kesempurnaan untuk melayang di udara. Raungan terdengar di belakangnya tanpa henti. Setelah Raja Mayat hidup kembali, dia mendapati bahwa mata air rohin di kolam telah dicuri oleh orang. Raja Mayat hidup sepenuhnya marah. Sesaat kemudian, Luo Xiu kembali ke tempat sebelumnya dan kemudian menemukan Bi Qiansui dan Qiu Luosui di sekitarnya. Wajah Bi Qiansui penuh dengan kekhawatiran. Bi Qiansui memang percaya bahwa kekuatan Luo Xiu sangat kuat, tapi yang akan dihadapinya adalah Raja Mayat hidup yang sebanding dengan ahli Raja Bela Diri. Indra spiritualnya Bi Qiansui tiba-tiba merasakan auranya Luo Xiu. Wajahnya sontak memperlihatkan ekspresi kaget. Luo Xiu, Bi Qiansui menoleh dan melihat Luo Xiu yang melayang di udara. Kamu sudah pulang ya? Luo Xiu bisa melihat kepedulian yang tulus dari mata Bi Qiansui yang indah. Bagi gadis muda itu, selama Luo Xiu bisa pulang dengan selamat, semuanya akan baik-baik saja. Iya, aku sudah pulang, ucap Luo Xiu sambil tersenyum dan mengangguk. Qiu Luosui juga melihat Luo Xiu dan berkata, apakah kamu sudah mendapatkan mata air rohin? Terlihat jelas bahwa Qiu Luosui hanya memedulikan mata air rohin, bukan Luo Xiu. Aku hanya mendapatkannya sedikit, ujar Luo Xiu sambil mengangguk. Bagus sekali, Qiu Luosui menghela napas lega. Dia melihat Luo Xiu sembari berkata, aku ingin 15 tetesan. Kalau ingin menyempurnakan sebutir pil jiwa yin yang, itu harus membutuhkan 5 tetesan mata air roh yin. Namun, kalau meminta ahli pemurnian pil untuk menyempurnakan pil, itu harus menyediakan 3 kali lipat mata air roh yin. Jadi, memerlukan 15 tetesan. Terlalu banyak, kata Luo Xiu sambil mengernyit. Dia hanya mendapatkan kurang lebih dari 30 tetesan. Barang semacam itu hanya bisa ditemukan di wilayah energi yin ekstrim. Jadi, dia berencana untuk menyimpannya lebih banyak. Luo Xiu, kita sudah sepakat sebelumnya. Apalagi aku yang memberikan informasi tentang mata air roh yin, ucap Qiu Luosui sambil mengerutkan kening. Memang benar kamu yang memberikan informasinya. Namun tanpa aku, kamu tidak akan mendapatkan setetes pun, ujar Luo Xiu tanpa komitmen. Imbalan yang aku berikan padamu sudah sangat banyak. Apalagi yang kamu inginkan? Tanya Qiu Luosui dengan marah. Dia mengira bahwa Luo Xiu menginginkan lebih banyak imbalan. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Aku rasa kamu sudah salah. Aku bukan ingin meminta imbalan. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Sesuai imbalan yang aku janjikan, itu sudah cukup untuk menukar 15 tetesan mata air roh yin. Kamu menginginkan mata air roh yin hanya untuk menyempurnakan pil jiwa yin yang, tapi sebenarnya menyempurnakan sebutir pil jiwa yin yang hanya membutuhkan 5 tetesan mata air roh yin, ucap Luo Xiu. Aku tahu, tapi, sebelum Qiu Luosui sempat menyelesaikan perkataannya, Luo Xiu melambaikan tangan dan menyelanya, kamu ingin mengatakan bahwa kalau kamu mengundang ahli pemurnian pil untuk menyempurnakannya, kamu membutuhkan 3 kali lipat mata air roh yin kan? Bagaimana kalau aku langsung memberimu sebutir pil jiwa yin yang? Kamu punya pil jiwa yin yang? Tanya Qiu Luosui dengan bingung. Kalau bisa langsung mendapatkan pil jiwa yin yang, itu tentu sangat baik. Bagaimanapun, kalau Sekte Bulan Air ingin mengundang ahli pemurnian pil untuk menyempurnakannya, selain harus menyediakan 3 kali lipat mata air roh yin, mereka juga harus memberi imbalan tambahan. Jadi, pengeluarannya pasti sangat banyak. Aku tidak punya, ucap Luo Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Tapi ada orang yang bisa menyempurnakannya. Kamu mungkin pernah mendengarnya bahwa aku memiliki 2 identitas, ahli pemurnian pil tingkat keempat dan ahli formasi tingkat keempat. Luo Xiu berbicara sambil mengeluarkan lencana ahli pemurnian pilnya. Terkait lencana ahli formasi, dia masih belum pergi ke Persatuan Ahli Sihir Formasi untuk mengesahkannya. Begitu mendengar perkataan itu, Qiu Luosui tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud oleh Luo Xiu. Aku dengar kamu memiliki seorang guru yang misterius. Apakah kamu bersedia memintanya untuk membantu menyempurnakan pil? Benar sekali, ucap Luo Xiu sambil tersenyum dan mengangguk. Tapi aku harus mendapatkan sebagian imbalan lebih awal. Apa yang kamu inginkan? Tanya Qiu Luosui. Energi api.